Hai, selamat datang di kanal YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi tips untuk PC laptop termasuk PC ya. Nah, bagaimana caranya mereka itu bisa tetap kalian jaga adem, nggak overheat. Kalau bisa performanya tetap atau saya ada pengurangan performance hanya sedikit doang nggak terasa. Oke, yang pertama, kalian bisa melakukan namanya underfold. Underfold itu apa? Jadi kita turunin dia punya tegangan. Nah, biasanya yang bisa di underfold itu apa? CPU bisa, GPU bisa. Nah, terus gimana caranya biar dia abis underfold ada tapi nggak itu tidak performanya atau cuma penurunan performa sedikit? Kayak gini, kalian bisa menaikkan dia punya temperatur limit sama power limit. Nah, itu kalau kalian malas ya biar aja kan default. Tapi kalau ini kalian bisa memberikan performa ekstra, tapi dengan konsekuensi gini, kalau power limit ya udah kalian bisa jadi namanya sampai PLN ya, atau bisa juga PSU kalian nggak kuat angkat karena apa? Powernya di loss, berarti kita ngizinin hardware kita makan daya sebesar-besarnya kan. Nah, kalau temperatur ini sendiri saya akan kasih kalian acuan gini. Jadi setiap hardware itu ada namanya Tmax junction. Tmax junction itu adalah suatu titik di mana suhu tersebut tidak boleh tersentuh. Apabila tersentuh, maka hardware tersebut akan mulai mengalami temperatur cooling. Temperatur cooling itu hardware tersebut akan menurunkan performanya sampai dengan suhunya aman. Nanti ya. Nah, jadi selama tidak tersentuh Tmax junctionnya, maka itu tidak dapat disebut namanya overheat. Contoh i7 8700 dia mempunyai Tmax junction 100 derajat Celcius. Maka selama tidak tersentuh 100 derajat Celcius, misalnya cuma di 98 derajat tersentuh bentar, lama turun lagi ke 98 196, itu kalian tidak overheat ya, itu belum overheat. Oke. Nah, kalau saya akan memberikan performa ekstra kepada hardware saya dengan membuat thermal limitnya di 99 derajat Celcius. Nah, atau bisa GTX 1080 itu Tmax junctionnya di 94 derajat Celcius. Maka saya akan memberikan ruang ekstra untuk dia menaikkan performanya dengan menaikkannya dari kondisi default yang tadi cuma di limit di sekitar 83 derajat Celcius ke 93 derajat Celcius. Berarti apa? Dia pas 93 udah dia nggak naik lagi karena pakai 94 itu udah nyentuh Tmax junction dia. Itu udah dirancang, udah didesain, udah di research sama masing-masing vendor yang bikin hardware itu bahwa sampai tuang itu hardware dijamin awet, dijamin aman. Oke? Nah, baik lagi ke topik utama, underfolding. Setelah kalian tadi memberikan ruang ekstra agar performanya tetap atau sandi turun tidak terlalu drastis, nah kalian underfold ini biar adem. Gimana sih cara underfold? Underfold itu gampang ya, kalian menggunakan CPU Intel, maka kalian bisa menggunakan Intel Extreme Tuning Utility atau Intel XTU. Nah, Intel XTU ini terkait metode namanya V-Core atau Voltage Core. Nah, itu kalian turunin aja dikit-dikit, turun dikit, apply. Terus kalian coba looping pakai Cinebench atau apa kayak kalian benchmark lah, berapa kali looping. Kalau nggak apa-apa, tidak BSOD tidak restart, tidak cek sendiri, berarti masih stabil. Turunin lagi terus begitu sampai dengan dia BSOD bisa sendiri mati sendiri nggak stabil ya. Nah, itu nanti kalau udah terjadi nggak stabil, biasanya akan mereset ke nilai default atau ke nilai terakhir kalian yang stabil biasanya. Tapi jika tidak terjadi seperti itu, ya udah terpaksa kalian harus reset BIOS ya, atau sementara kalian ganti dulu storage yang terinstall Windows tadi dengan storage lain yang bisa Windows juga. Dia tujuannya adalah biar si CPU tersebut terreset, jadi dia ingatnya nilai default yang keluar pabrik nanti ya. Nah, untuk GPU sendiri sama, kalian bisa melakukan itu. Nah, itu biasanya ada software dari mesin Inventor, contoh Gigabyte. Gigabyte itu ada namanya software Extreme Engine sama Aorus Engine. Nah, dulu tuh namanya Extreme Engine buat VGA lawas, yang baru namanya Aorus Engine. Nggak peduli kalian beli Gigabyte biasa, yang OC, G1 atau kalian beli Aorus, itu namanya Aorus Engine softwarenya.
Nah, atau software yang bisa kalian gunakan untuk sebuah jenis GPU adalah MSI. Apa benar ngomong ini software bawaan dari MSI emang lebih optimal, lebih bagus kalau kalian menggunakan GPU dari MSI, tapi itu bisa digunakan untuk vendor lain. Nah, MSI sendiri itu membuat GPU berbasis dari Nvidia, jadi dia punya chipset Nvidia terus dibikin dari VGA ya. Jadi dasar kapra nih. Nah, terus jika udah adem, kalian misalkan ini nge-lag atau gimana atau performa pasal ini, kalian bisa naikin lagi memori clock-nya sama core clock-nya. Ini khusus buat GPU ya. Nah, itu juga sama ya kayak default tadi. Kalian naikin misalnya sedikit aja 100 MHz. Udah kalian coba apply dulu, dan naik lagi. Kalian copy dulu benchmark stabil, terus begitu sampai yang stabil. Oke, nanti ya. Nah, untuk CPU sendiri, kalau kalian merasa tadi habis di awal habis adem tapi performanya menurun berasa banget signifikan, kalian bisa naik lagi dengan cara ini khusus CPU bisa overclock ya. Kalian naikin multiplier-nya. Nah, ini namanya overclocking. Terus caranya tahu ini bisa di overclock atau gimana? Kalau Intel itu biasanya kodenya K. Nah, kalau AMD sendiri itu semua AMD Ryzen itu bisa di overclock ya. Nah, tapi ingat bukan hanya CPU-nya doang harus kompatibel bisa di overclock, tapi motherboard-nya juga. Untuk kita sendiri hanya chipset Z-nya bisa untuk overclock. Tapi chipset lain pun kalian bisa overclock sih sebenarnya. Contohnya kalian bisa overclock di bagian itunya, di clock-nya, bus clock. Itu bisa sih tetap, cuman nggak itu berasa. Nah, untuk AMD sendiri kalian harus pakai motherboard yang B sama X. Oke. Nah, udah kayak gitu, udah deh kalian bisa dapat CPU dan GPU yang adem dengan performa yang mungkin sama atau turun sedikit lah dari kondisi defaultnya. Kedua, ini khusus ke laptop, cuman untuk mungkin beberapa PC pakai ini. Ya, nah, kalian pasti mungkin tahu ada benda kayak permen karet, lengket kalau dipegang, terus ada dingin juga kalau dipegang, biasanya warna hijau, biru, kuning. Nah, benda tersebut namanya thermopad. Nah, thermopad sendiri ini itu sebaiknya kalian ganti jika kalian lihat udah mulai baik gantinya. Itu biasanya kita gitu tuh. Nah, kalau udah mulai begitu kalian ganti. Saran saya kalian ganti dengan thermopad punya. Thermopad sendiri punya thermopad namanya Corsair Carbono, satu lagi minus pad. Nah, itu rekomendasi saya. Tapi kalau kalian pakai thermopadnya nggak apa-apa, asal jangan abal-abal banget ya. Kan kalian mau dinginin, bukan mau panasin. Nah, tadi kenapa saya bilang itu harus diganti? Karena kan debu-debu kayak tadi, daki-daki yang tadi itu kan menghambat disipasi panas, otomatis pembuangan panasnya, aliran panasnya terhambat gara-gara daki itu. Jadi kondisi defaultnya pasti lebih cepat lah pembuangan panasnya daripada ada gitu nanti ya. Nah, berikutnya adalah thermapaste. Nah, thermapaste itu ini buat GPU dan CPU, mau laptop mau PC itu harus diganti ya. Jadi diganti apa? Ya lebih panas daripada biasanya. Biasanya kalian pakai full load, biasanya cuma 74, 75, 74, biasanya naik dikit 76, 77, oh masih oke lah. Tiba-tiba dia 80. Wah, itu coba kalian cek nih. Mungkin thermapaste kalian udah kering, atau pas kalian buka bisa-bisa udah nggak ada sama sekali, udah mau semua. Nah, itu cara ganti thermapaste itu gampang banget. Cuma kalian ini kan kotak gini nih, CPU sama GPU. Nah, kalau saya biasanya ya, saya kasih satu garis lurus. Saya tekan tuh nggak punya kesulitannya, satu garis lurus di sisi mana aja, mungkin satu sisi aja. Kan misalkan kotak ini ada sisi atas, sisi samping, 2 biji yang sisi bawah, kan saya sisi atas doang. Habis itu kalian bisa pakai spatula atau kalian bisa pakai kuas ya. Tadi saya ingat kuasnya nggak tahu apa. Itu bisa kalian bisa pakai kuas, kalian ratain aja, kayak satu kayak lukis lah, itu kalian ratain. Nah, yang bagus gimana? Yang bagus itu adalah kalian serata mungkin dan setipis mungkin. Bukan berarti makin tebal thermopaste yang kalian kasih itu makin bagus, enggak. Thermopaste sendiri fungsinya adalah gini. Ini heatsink kalian punya CPU atau GPU ya. Ini heatsink kalian punya pendingin. Nah, itu biasanya di sini kan ada rongga udara nih, nggak benar-benar nempel. Nah, itu gunanya buat tumble, buat ngepas. Jadi benar-benar kontak langsung. Nanti ya. Kok kalian kasih terlalu tebal itu iya sih kontak langsung, tapi ujungnya malah menghambat. Kenapa? Heatsink sama heatsink kalau ketemu itu kontak langsung, itu pasti lebih cepat disipasi panas dibandingin heatsink sama thermopaste, itu pasti lebih lambat sedikit. Nah, kalau kita masih terlalu tebal itu kan yang ada kan
ya panasnya ketempatkan di dalam pastanya kan sebelum keisi yang satu lagi buat dibuang. Nah, terus tema paste rekomendasi saya sendiri adalah tema paste Tremagrisli Creonot, satu lagi Pimpin KPX. Tapi seandainya kalian mau pakai lain juga nggak apa-apa, tapi jangan apa-apa juga, jangan ada paste balsam yang gede yang isi berapa gram cuma yang 15.000 jangan ya, yang bagusan dikit. Sayang juga komputer kalian harganya jutaan, pas kalian pakai itu terus rusak kagak, itu kagak overheat kan. Nah, terus bahaya itu Creonot liquid metal, ngaco itu sesat. Yang liquid metal itu konduktonot ya, yang pasti emang ada yang bahaya ada yang enggak. Nah, bahaya itu biasanya terbuat dari liquid metal. Nah, apalagi biasanya bahannya kalau nggak silikon keramik ya. Nah, itu nggak masalah. Sebenarnya liquid metal pun nggak masalah asal kalian pas ngantainya nggak bleber kemana-mana. Itu yang bahaya itu kalau bleber terus dia ada sesuatu yang tidak boleh tersentuh, nggak boleh terkontak, jadi terkontak itu yang bikin short atau bukan pendek, itu bahaya. Makanya sebaiknya kalian pakai yang non liquid metal yang seperti saya rekomendasikan tadi. Nah, berikutnya apa yang bisa kalian lakukan lagi? Ini khusus laptop ya. Ini ada benda kalian bisa kasih nama pendingin tambahan itu cooling pad sama vacuum cooler. Nah, cara masak yang benar gimana sih? Gini, kalian harus tahu dulu itu lubang-lubang di kalian punya laptop itu mana yang ngebuang, mana yang nyedot udara segar. Nah, untuk lebih memberikan hasil yang signifikan tapi kalian budget terbatas, saya saranin kalian menggunakan passive airflow, yaitu pembuangannya tadi. Nah, kalian bantu lagi, kalian sedot lagi, kalian buang lagi, bantu dia ngebuang panasnya dengan kalian kasih cooling pad sama vacuum cooler. Contoh misalnya kayak saya punya laptop Strix GL553VE, itu pembuangan panasnya di kiri ya, dan nyedot dari bawah terus hubungnya ada dari sasa keyboard di atas. Nah, itu saya kasih vacuum cooler di samping buat bantu dia buang panas. Itu ya sebenarnya udah cukup. Nah, itu kalau kalian mau ada budget lebih, kalian bisa kasih ekstra di bawah si cooling pad. Ini cooling padnya harus cembur ke atas ya, karena bahkan atau kalian nyedot udara segar dari bawah ke atas. Nah, itu juga kalian kalian kan tujuannya mau bantu, itu harus dari bawah ke atas. Kalau kembali gimana? Ya sembur-semburan, turbulence, bodoh. Nah, ngerti ya? Nah, berikutnya apalagi yang bisa kalian lakukan? Upgrade cooling systemnya. Contoh kalian bisa di PC kan kalian bisa upgrade, misalnya bawaannya tuh Intel stock tuh yang gimana ya? Kalau AMD sih stok coolernya oke lah ya. Kalau Intel tuh itu kalian harus habis beli itu buru-buru banget kalian ganti. Nah, kalian punya dua pilihan, kalian mau tetap angin cepoi-cepoi, heatsink fan, atau kalian mau pakai liquid cooling. Itu sendiri ada dua versi, ada yang IO, ada yang custom. Nah, saran saya untuk yang IO sendiri pun usahakan harganya yang jutaan lah ya, jangan yang ratusan ribu. Ngeri bocor, ngeri mampet, terus kadang-kadang suka ada residu. Kalau kalian cuma dirawatnya lebih baik kalian nyari aman aja. Kalau kalian orang awam, beli yang jutaan aja nggak apa-apa. Terus kalau masih terlalu mahal, kalian bisa beli heatsink fan. Itu pakai gampang. Itu kan cuma baling-baling doang, kalian bisa pakai kuas, debu-debunya. Terus yang di heatsinknya sendiri kan kalian tinggal copot, kalian bersihin pakai tisu berbasis alkohol. Habis itu atau kalian pakai tisu galon nggak boleh. Nah, itu yang kalian bersihin, terus kalian ganti kampas lagi tadi yang di yang di CPU ya, atau yang kalian ganti cooling system GPU ya, GPU-nya berarti yang dikasih kampas. Yang heatsinknya nggak usah, yang heatsink cooling tambahan yang kita update itu nggak usah itu aja. Kalau 2 biji ntar kan saya tadi bilang sebelumnya jadi mana ketebalan nanti ya. Nah, terus apalagi yang kita bisa lakukan? Temperatur ambient atau suhu ruangan kalian. Ya, kalian usahakan ya, kalian tahu udara dingin itu berat, berarti di bawah. Udara panas itu kan ke atas. Nah, kalian bisa bantu dengan cara kalian merancang komisi. Ya udah, berarti sedot aja dari bawah sama depan, buang dari belakang sama atas. Ya, atau kalau mau buang dari belakang udah ke atas aja semua. Nah, terus depan kalau mau nyedot ya udah dari atas ke bawah aja, itu lebih bagus.
ya. Karena kan udara panas itu di atas lebih ringan, udara dingin itu lebih berat. Nah untuk laptop gimana? Ya kalian lebih bagus sih kalian lesehan sih, nggak apa-apa gitu kan, di ubin ini adem. Terus lebih bagus lagi kalian di permukaan yang rata, jangan permukaan yang kayak bantal, kasur, jangan itu malah nutupin dia punya lubang buat nyedot udara dinginnya, nanti ya. Nah terus yang bisa kalian lakukan lagi apa? Ya kalian bisa punya fan tambahan juga, kata saya bilang. Terus kalian bisa apa lagi? Kalian mungkin bisa kasih AC. Nggak usah dingin-dingin, kalian setelahnya bisa 25 derajat atau 24 derajat suhu ruangan normal. Atau misalnya kipas angin, ya udah kipas anginnya kalau bisa kalian taruhnya dekat, nah itu depan casing. Ya, tapi ya jangan kalian taruh di belakang atau taruh depan, kayak percuma itu kan udara panas keluar terus kalian sembuhin doang, udah yang nggak terjadi apa-apa, di dalam tetap panas. Nah terus apalagi yang kita bisa lakukan? Ya sementara itu ya kita paling langkah berikutnya bersih-bersih, rajin aja bersih semua ini. Ya pokoknya kalian lihat udah mulai kotor-kotor, udah mulai numpuk, ya kalian bersihin, bongkar. Kalau kalian masih garansi, ya minta tolong aja sama service center. Oke. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Jika kalian suka like video ini, jika kalian merasa ini bermanfaat, tolong bagikan atau share video ini ke relasi kalian. Jika kalian mau koreksi, kritik, saran, bisa ditulis saja di kolom komentar. Jika kalian suka channel ini terus membuat konten bermanfaat dan positif, jangan lupa subscribe. Dadah!